kena rumah, kena. Tertabraknya jembatan Mahakam Ulu, Mahulu, di kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim, oleh kapal tongkang memecah keheningan pada Minggu, tanggal 4 Januari tahun 2026, dini hari pukul 1.17 WITA. Sebuah dentuman keras dari arah Sungai Mahakam pecah seketika memekakkan telinga kesunyian warga RT 17 Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Ya, selamat sore Tribuners, kembali lagi di program Saksi Kata bersama saya, reporter Tribun Kaltim Muhammad Fairusani, yang mana akan menjelaskan terkait insiden kapal tongkang yang kembali menabrak jembatan Mahakam Ulu atau Mahulu di kota Samarinda pada Minggu 4 Januari 2026 dini hari tadi. Tongkang sendiri kembali menabrak setelah pasca insiden kurang lebih 2 pekan lalu, di mana pada 23 Desember 2025 juga sempat menabrak jembatan yang menghubungkan antara Kecamatan Lojaran Ilir dan Kecamatan Sungai Kujang di kota Samarinda ini. Nah, dalam insiden ini sendiri bukan hanya jembatan yang kembali mendapat tubrukan dari kapal tongkang bermuatan penuh batu bara, tetapi juga di mana ada salah satu rumah warga, tepatnya di bagian dapur, tersapu oleh tongkang yang diduga kuat mengalami lepas tali towing dari kapal tugboat yang menariknya. 2 kapal mengalami insiden yang sama-sama menarik tongkang batu bara, dan kesaksian dari saksi mata setempat, kapal mengalami gagal manuver, diduga kuat gagal manuver karena mengalami arus deras, dan memang pada Minggu dini hari tadi juga sempat tampak dalam video dan pantauan Tribun Kaltim di lapangan juga beberapa kapal yang melintas, dan salah satunya yang mengalami juga insiden seperti menahan kapal tongkang yang memang putus, di mana tali towing tersebut yang akhirnya menyapu dapur dari rumah warga. Nah, di belakang saya adalah jembatan Mahakam Ulu, kota Samarinda, yang memang tadi malam dan beberapa 2 pekan lalu juga mengalami insiden yang sama. Di sini memang jam-jam pengolongan kapal juga diatur oleh otoritas Jasa Bandaran serta Pelindo, yang memang merupakan lembaga yang memang pengawas dan memang sebagai regulator dan operator untuk mengatur alur lalu lintas Sungai Mahakam yang berada juga untuk pengolongan di jembatan Mahakam Ulu ini. Nah, Tribuners, sembari kita melintasi jembatan Mahakam Ulu yang di perairan Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, kota Samarinda, juga terdapat di vendor 5. Kita sudah berada tepat di bawah vendor 5, dan saat ini juga di belakang sana ada rumah warga yang dapurnya terkena dari dampak tabrakan pada Minggu dini hari tadi. Di sisi situ juga sebelah daripada rumah yang tepatnya di RT 17 Kelurahan Sengkotek, Jalan Cipto Mangunkusumo, kota Samarinda, terdapat juga keramba warga yang memang berada di situ juga hampir juga tertabrak daripada tongkang yang insiden tadi Minggu dini hari tadi. Melaporkan juga Tribuners dari apa yang sudah dihimpun
saya di lapangan, beberapa kerusakan yang terjadi juga di dapur juga mengakibatkan beberapa barang seperti kompor, perkakas dapur, dan beberapa seperti kulkas dan mesin cuci juga harus jatuh ke sungai. Itu dari keterangan dari ketua RT setempat, juga dari salah satu anak pemilik rumah yang mana tadi dini hari tadi juga sempat bertemu dan mengambil informasi dari beberapa narasumber yang memang melihat dengan jelas. Dan di sini juga salah satu motoris yang mengantar kami ke perairan alur Sungai Mahakam yang memang juga salah satunya merupakan saksi mata yang langsung melihat terkait insiden, bahkan 2 kali insiden di Desember dan Januari. Minggu dini hari tadi juga sempat melihat bagaimana detik-detik kapal tongkang bermuatan penuh batu bara yang menabrak pilar jembatan Mahakam Ulu, Kota Samarinda. Pak Idi bermukim hanya sekitar 300 meter dari jembatan. Seorang saksi mata yang sudah 2 kali melihat langsung tertabraknya jembatan yang dibangun Juli tahun 2006 lalu tersebut menceritakan kengerian detik-detik kapal tongkang terlibat insiden. Dialah orang yang menggunakan kapal klotoknya melaporkan langsung mengambil gambar video saat kejadian tertabraknya jembatan Mahulu pada tanggal 23 Desember tahun 2025 dan terbaru tanggal 4 Januari tahun 2026. Pak, bisa dijelaskan terkait kronologi kapal tongkang yang tadi malam itu akhirnya menabrak pilar jembatan, pilar jembatan yang mana, terus bisa diceritakan nggak Pak terkait kronologi singkatnya Pak? Ya, terima kasih. Jadi selamat sore. Jadi kita pada pukul 01.30 kurang lebih, kita dengan radius kurang lebih 300 meter kita mendengar suara dentuman. Setelah kita tanggapi dentuman itu adalah sebuah tongkang yang tadinya kita perkirakan melintang di depan jembatan Mahulu. Proses yang terjadi kita kurang tahu, tapi yang nyata setelah kita mendatangi memakai unit perahu ke TKP, ternyata 2 tongkang melintang di atas jembatan Mahulu. Setelah kita selusuri kemudian ternyata tongkang tersebut, informasi yang didapat adalah tali tempat mereka bertambat di tengah sungai putus, mengakibatkan tongkang itu larut dan menabrak juga sebelum jembatan, menabrak beberapa rumah di Sengkotek, rumah warga. Dari informasi yang ada Pak, berapa rumah Pak? Untuk sementara 1 rumah beserta keramba ikan. Ya. Kalau kan sebelumnya sempat juga tertabrak ya, pada Desember 23 Desember biasanya itu. Nah itu Om juga yang Bapak juga yang melihat pertama kali. Siap. Nah itu kegiatan Bapak sendiri itu malam itu memang patroli atau seperti apa sih Pak? Kerjaan kita melayani kapal sehari-harinya walaupun pagi sampai malam. Nah di situ proses memang di luar jam pengolongan ada yang turun, mungkin merasa seperti apa, terjadilah juga tabrakan sebelum tahun baru kemarin. Nah, itu kejadiannya apakah sama Pak sama tadi malam misalnya? Oh beda kejadiannya ya? Beda. Kalau yang kemarin itu kita di bulan Desember itu mereka turun mengarah ke bawah, sedangkan ini larut diakibatkan tali jangkar putus. Ya. Itu yang terlibat betul Pak 2 tongkang Pak ya? Ya untuk saat ini yang terlibat 2 tongkang. Tongkang yang satunya yang itu berarti enggak lepas tali Pak ya? Nah itu posisinya seperti apa Pak? Secara kasat mata itu apa menahan tongkang yang
lepas tali ini atau seperti apa sih? Jadi untuk yang tongkang kedua yang bernama takbut Bloro 7 itu dia memutar ingin bertambat di tengah. Tali yang mengapung-apung di air untuk bertambat itu ternyata masuk di baling-balingnya atau di kompernya Bloro 7 itu, mengakibatkan mesin sebelah tidak berfungsi. Maka larutlah tongkang itu mengenai rumah warga, kemudian tiang jembatan Mahulu terakhir kalinya. Posisi Bapak di mana Pak waktu itu Pak? Posisi kita langsung menindaklanjuti ke TKP. Ya. Kalau untuk ABK sendiri dan beberapa orang yang lain yang terlibat itu Pak, ada diamankan nggak Pak? Atau misalnya diminta keterangan nggak Pak oleh pihak kepolisian tadi malam? Dari malam dari Polairut Polda juga ada, dari Polairut Sungai Kunjang juga ada, meminta keterangan beberapa ABK kapal. Bapak sendiri diminta keterangan Pak? Oh tidak. Tidak. Ya. Pak, kalau misalnya Bapak kan warga sini nih Pak, Iya. ada apa yang mau disampaikan? Iya. Misalnya harapannya Bapak atau misalnya terkait ada kekeluhan luar warga terkait aktivitas ini lah Bapak. Oh siap. Jadi saya dulu memang sampai sekarang sehari-harinya memang pekerjaan kita di sungai. Semenjak jembatan Mahulu ini dibikin, saya kebetulan menemani instansi namanya KPLP waktu itu menjaga perencanaan pembikinan jembatan. Di saat itu sampai selesai, sampai pun tahun 2024 itu tidak ada yang namanya penutupan jembatan Mahulu. Semenjak 2024 di bulan, ya kurang lebih bulan 6, terjadilah peraturan-peraturan yang tadinya peraturan itu dibuat diakibatkan kendala sering terjadinya di jembatan Mahakam, sedangkan Mahulu ini tidak pernah terjadi. Jadi kami sebagai warga Sengkotek meminta sebesar-besarnya kepada Dinas KSOP dan Pelindo jangan ada lagi penutupan jembatan Mahulu selama 24 jam dan seterusnya. Ini akibat ini kalau masih adanya penutupan jembatan Mahulu, pasti akan terjadi terus tabrakan di tiang jembatan kita yang sementara kita pakai untuk akses kita sehari-hari menyeberang, merebut ekonomi mungkin dengan adanya jembatan itu. Jadi berharap di situ jangan ada lagi di jembatan Mahulu ini penutupan. Lancar seperti yang sesudah dibikinnya jembatan sampai 2004 itu tidak ada penutupan jembatan. Baru-baru ini aja adanya penutupan dan terjadi terus kita beberapa bulan ini. Penutupan itu ya di ini Pak ya, di alur sungai sendiri Pak ya. Siap. Nah di alur sungai sendiri maksudnya penutupan tadi itu Pak terkait pengolongannya kah atau apa tuh? Kalau untuk penutupan ini sebetulnya yang kita tahu selama ini di jembatan Mahakam. Di jembatan Mahakam itu wajar kita adanya penutupan, adanya untuk akses dibuka. Tapi untuk Mahulu ini kan kita lihat sendiri besarnya, luasannya jembatan di antara tiang sama tiang. Kalau terjadinya penutupan, mereka pasti akan berlabuh lagi kembali di depan jembatan. Akhirnya mereka yang mau masuk di kemudian hari akan sempit untuk mengambil akses tengah. Pak, kembali sedikit Pak ke rumah warga tadi ya. Di rumah warga tadi tongkang yang menabrak itu Pak bagian mana Pak, depan apa? Tongkang menabrak itu sebelum dia melintang juga di tiang jembatan yang kita ketahui, dia menabrak bagian sisi kiri dulu, habis itu dia melintang ke tengah dari kepala tongkang, habis itu buritannya menyerempet kembali. Kembali. Ditarik oleh kapal apa tuh Pak? Itu ditarik oleh Bloro, tapi di saat emergensi mereka dia tidak menarik, larut karena satu baling-baling kena tali tambat. Diakibatkan mesin satu mati. Mesin satu mati. Jadi
waktu sudah menabrak rumah warga itu berarti ya larut seperti Larut apa adanya gitu ya. apa adanya langsung. Jadi tidak ada yang kapal lain yang membantu itu Pak, untuk menahan itu Pak. Iya, tidak ada. Nah, kapal yang tangkut yang kedua itu Pak juga posisinya tuh menghindari tongkang larut ini kan Pak? Atau yang kedua ini yang dinamakan Raja Laksana, inilah yang putus tali tambatnya. Oh. Tali labuhnya itu putus, mengakibatkan dia larut sendiri. Tidak sempat perwira ataupun nakoda mengendalikan dari kapal itu. Oh, berarti dua-duanya ini mengalami apa ya, kendala terkait talinya itu Pak ya? Talinya tadi. Dua-duanya nih Pak ya? Dua-duanya. Siap. Pak, terakhir Pak, mungkin Pak terkait rumah warga sendiri, adakah mendapat informasi ada barang-barang yang rusak? Jadi kebetulan diakses rumah warga yang rusak ini tidak lain teman sendiri, artinya bisa dibilang disanak sendiri dari Pak Setia Budi yang tempo malam diminta keterangan juga. Ada beberapa jenisnya, ada mesin cuci, ada kulkas, perabotan rumah tangga yang terjatuh ke sungai langsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.